Melanjutkan cerita sebelumnya, Ye Xingyun bertemu kembali dengan Shao Qipa di saat dia akan membunuh Li Jian. Shao Qipa datang bersama ayah Li Jian, yaitu Lin Jinghong. Dengan satu serangan, Ye Xingyun berhasil membunuh Shao Qipa. Dia sudah membalaskan dendam dari Jenderal Shaoyong. Ye Xingyun juga memotong dan menghilangkan kultivasi Li Jian, yang membuat Li Jinghong marah. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Li Jinghong membuat tiga tuan tanah suci keluar. Di saat yang sama, Yun Tian dan Ye Rou juga muncul di sana. Melihat kecantikan Ye Rou, Li Jinghong meminta Ye Xingyun memberikan adiknya sebagai selir. Perkataan Li Jinghong didengar oleh Yang Mulia Tanah Suci, yaitu Senior Peng. Dia adalah ibu dari Ye Rou, hingga dia sangat marah. Tuan Tanah Suci Yundi yang bernama Yun Ruanli mencoba melindungi Li Jinghong dari kemarahan Senior Peng, yang membuatnya terbunuh oleh serangan dari Senior Peng. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Ye Xingyun disuruh datang ke kediaman Senior Peng. Dia meminta Ye Xingyun menjaga putrinya, yaitu Ye Rou. Sebagai imbalan, Ye Xingyun diizinkan meminta apapun yang dia mau. Ye Xingyun pun meminta Senior Peng bertemu dengan Ye Rou. Dia juga menyindir Senior Peng yang tega meninggalkan Ye Rou saat dia masih kecil. Perkataan Ye Xingyun membuatnya marah. Ye Xingyun menatap Senior Peng. Dia menanyakan, apakah yang dia katakan itu salah? Jika bukan karena ayahnya, Ye Rou pasti sudah mati dimakan oleh monster di hutan kiamat. Emosi Senior Peng mulai menghilang, digantikan dengan rasa sedih. Dia merasa kalau apa yang dikatakan Ye Xingyun memang benar. Senior Peng juga merasa berhutang kepada Ye Rou. Perkataan Ye Xingyun yang sebelumnya membuat Senior Peng bertanya, siapa nama ayah Ye Xingyun? Ye Xingyun mengatakan nama ayahnya adalah Ye San. Nama San berarti perang. Senior Peng mencoba mengingat, akan tetapi dia tidak mengetahui nama tersebut. Dia juga berpikir, putrinya tidak mungkin muncul begitu saja di hutan kiamat, seperti yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Jika Ye Rou ditemukan di hutan kiamat, kemungkinan ayah Ye Xingyun pernah berada di jurang para dewa dan iblis. Jurang tersebut adalah titik penghubung antara dunia manusia, dunia dewa, dan dunia iblis. Ada banyak ras yang aneh di tempat tersebut. Di sana juga ada ras manusia, akan tetapi ras manusia adalah ras yang terlemah. Jika perkataan Ye Xingyun benar, kemungkinan ayahnya pernah datang ke jurang dewa dan iblis. Mendengar penjelasan dari Senior Peng, Ye Xingyun juga menebak kalau ayahnya pernah ke sana. Senior Peng mengatakan hal tersebut sangat mungkin terjadi. Ketika Yun Hai dan dia pergi ke jurang dewa dan iblis untuk menuju alam roh dewa dan iblis, mereka mendapat tekanan ketika memasuki jurang. Pada saat itu, Senior Peng menggendong Ye Rou yang baru saja lahir. Di saat itu juga, mereka dalam kondisi terlemah. Sebagai hasilnya, mereka hanya bisa mengirim Ye Rou ke pinggiran jurang. Senior Peng juga menaruh array pada Ye Rou. Array tersebut akan aktif ketika ada orang yang berniat membunuhnya. Senior Peng berpikir, ayah Ye Xingyun pasti pernah ke jurang tersebut. Dia merasa sangat berterima kasih kepada ayah Ye Xingyun. Namun dia juga tidak tahu di mana ayah Ye Xingyun saat ini. Ye Xingyun berpikir kalau ayahnya sudah meninggal, akan tetapi Senior Peng tidak yakin dengan hal tersebut. Ketika seseorang bisa memasuki jurang dewa dan iblis, meskipun hanya di pinggiran saja, mereka merupakan keberadaan teratas di benteng Bahuang. Senior Peng menanyakan apakah Ye Xingyun pernah melihat mayat ayahnya. Ye Xingyun menjawab kalau dia memang tidak pernah melihat mayatnya. Ye Xingyun mulai memberikan tebakan. Senior Peng mengatakan apa yang dipikirkan oleh Ye Xingyun kemungkinan besar benar. Ayah Ye Xingyun kemungkinan tidak meninggal. Senior Peng mencoba bernegosiasi dengan Ye Xingyun, meminta mengubah syarat yang telah diajukan. Ye Xingyun mengatakan kalau Ye Rou adalah adiknya, menjaganya adalah hal yang wajar, jadi dia tidak membutuhkan imbalan apapun untuk melakukan semua itu. Jika tidak ada hal lain, Ye Xingyun akan pergi. Dia pun berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke pintu keluar. Senior Peng kembali berkata, apakah Ye Xingyun tidak ingin tahu mengapa dia tidak ingin melihat Ye Rou? Ye Xingyun melirik dan berkata, jika Anda ingin mengatakannya, Anda bisa mengatakannya. Jika tidak, maka aku tidak akan memaksa. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari belakang Ye Xingyun, yang membuatnya terkejut. Ye Xingyun langsung berbalik. Dia mengeluarkan serangan ke Senior Peng. Sebelumnya, Ye Xingyun merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Ye Xingyun mengeluarkan tubuh periblis. Pukulan dihayunkan ke arah Senior Peng, akan tetapi ditangkis dengan mudah. Dengan santai, Ye Xingyun dihentakkan oleh Senior Peng. Dia berkata, membunuhmu, aku hanya dapat membantumu membuka formasi pedang ajaib di tubuhmu, sehingga kau dapat memulihkan basis kultivasimu. Bagaimana dengan kondisi ini? Ye Xingyun menolak. Dia mengatakan kalau dia bisa mengatasinya sendiri. Perkataan Ye Xingyun membuat Senior Peng tertegun.
Dia mengingat rumor, seseorang yang menerobos formasi pedang ajaib sendiri tidak hanya akan meningkatkan kultivasi mereka, tapi mereka juga dapat pergi ke gua pedang ajaib untuk waktu yang singkat dan memiliki kesempatan mendapatkan pedang ajaib. Ye Xingyun tidak pernah mendengar rumor tersebut. Senior Peng kembali berkata, dikatakan bahwa ada total 9 pedang suci iblis. Dengan mudah mereka juga memasukkan salah satu dari pedang suci ke dalam roh dewa dan iblis. Namun pedang suci iblis berada di jurang dewa dan iblis. Senior Peng juga menyadari teknik yang baru saja digunakan oleh Ye Xingyun. Itu adalah teknik peri iblis abadi. Monster-monster yang mengelilingi jurang dewa dan iblis memiliki kekuatan otot yang sangat besar dan bisa diserap. Senior Peng bisa membantu mengirim Ye Xingyun ke pinggiran jurang dewa dan iblis. Mungkin Ye Xingyun bisa menemukan ayahnya di sana. Dengan tegas, Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan pergi ke sana. Senior Peng merasa senang. Dia mengatakan ada 6 lapis jurang dewa dan iblis. Kemungkinan besar dengan kekuatan Ye Xingyun yang sekarang, dia akan sulit bertahan hidup. Senior Peng menggerakkan tangannya. Dia akan membuat sebuah segel untuk melindungi hidup Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun menghentikannya. Dia meminta waktu kepada Senior Peng. Ye Xingyun akan pulang terlebih dahulu. Dia berjalan keluar, meninggalkan kediaman tersebut. Senior Peng yang melihat Ye Xingyun pergi, dia berpikir. Gadis itu sepanjang hari berkata, "Kakak Ye Xingyun." Sepertinya dia memiliki kesan yang baik tentang anak laki-laki ini. Pemuda ini memang baik, dia juga baik untuknya. Jika ada kesempatan, aku harus menjodohkan mereka berdua. Berpindah ke sebuah kediaman. Terlihat banyak murid yang berada di depan pintu masuk tersebut. Sepertinya mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka saling mengobrol, mengatakan kalau mereka melihat Tuan Tanah Suci mengawalnya secara pribadi. Mereka mulai menebak-nebak siapa sebenarnya orang tersebut. Saat ini, Ye Xingyun sudah ada di sana. Ternyata tempat tersebut adalah kediamannya. Dan orang yang diantar secara pribadi oleh Tuan Tanah Suci adalah Ye Rou. Ye Xingyun meminta jalan agar bisa masuk ke kediamannya. Kemudian, para murid yang melihat Ye Xingyun merasa ada yang aneh. Pemuda yang baru lewat bahkan tidak memiliki basis kultivasi, tapi tekanan yang dikeluarkan oleh pemuda tersebut sangat kuat. Berpindah ke dalam kediaman. Terlihat Ye Rou sedang memasak sambil bernyanyi. Dia sangat senang bisa membuatkan makanan untuk Ye Xingyun. Pintu kediaman terbuka. Ye Xingyun muncul. Dia bertanya apakah Ye Rou sedang memasak dan masakannya pasti enak. Wajah Ye Rou sangat senang melihat kakaknya kembali. Dia meminta Ye Xingyun menunggu sebentar, sementara dia akan menyajikan makanan untuk Ye Xingyun. Sesaat, Ye Xingyun mencicipi masakan Ye Rou. Dia merasa masakan adiknya begitu lezat. Ye Rou sangat senang dengan pujian yang diberikan Ye Xingyun. Dia juga mengatakan kalau itu adalah masakan pertamanya. Sambil makan, mereka mengobrol. Ye Xingyun mengatakan kalau dia akan pergi untuk melakukan perjalanan. Ye Rou merasa sedih mengetahui kakaknya akan segera pergi. Ye Xingyun mengatakan, kemungkinan ayahnya belum mati. Kali ini dia akan pergi untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Ye Rou langsung mengingat ayah angkatnya dan langsung meneteskan air mata. Ye Rou merasa sedih dan juga senang kalau ayah angkatnya belum mati. Beberapa saat kemudian, kembali ke kediaman Senior Peng. Saat ini Ye Xingyun sudah berada di sana. Senior Peng membuat sebuah formasi. Dia mengatakan akan memasang satu set formasi untuk Ye Xingyun, yang mana formasi itu adalah sebuah ray teleportasi tak terbatas, dan menanyakan apakah Ye Xingyun sudah siap. Ye Xingyun mengatakan kalau dia sudah siap dengan pemasangan formasi tersebut. Senior Peng kembali mengatakan formasi itu dipasang pada dadanya. Ye Xingyun bisa melakukan teleportasi hanya dengan menepuk dadanya. Ye Xingyun juga diingatkan agar berhati-hati kepada setiap orang yang dia temui. Senior Peng mengeluarkan sebuah benda. Dia memberikan 3 helai bulu pinik yang dia ciptakan dari kekuatan spiritualnya sendiri. Dalam keadaan darurat, bulu pinik itu dapat membantu Ye Xingyun. Dia hanya perlu mematahkannya saja. Ye Xingyun mengucapkan terima kasih atas banyak hal yang sudah dilakukan Senior Peng kepadanya. Senior Peng juga mengatakan kalau dialah yang seharusnya berterima kasih karena sudah merawat putrinya. Sebuah portal ruang dan waktu muncul di samping Ye Xingyun. Senior Peng mengatakan itu adalah portal menuju gerbang luar dari lapisan ke-6 jurang dan memiliki rute yang aman. Ye Xingyun merasa senang dengan banyak bantuan yang telah diberikan. Dia bersiap memasuki portal. Senior Peng mengatakan meski tempat tersebut cukup kejam, tapi di sana cukup menarik. Berpindah ke pinggiran tingkat 6 dari jurang dewa dan iblis. Sebuah portal muncul. Dari dalam portal, Ye Xingyun keluar.
Tempat ini sepenuhnya berwarna merah, seperti darah. Ye Xingyun melihat ke sekitar. Dia merasakan sesuatu mengarah kepadanya. Sebuah serangan melesat ke arah Ye Xingyun. Dia langsung melompat untuk menghindari serangan tersebut. Di sana, ada seekor monster tingkat 5, serigala cakar angin, Wang Tianjing. Monster itu menatap Ye Xingyun seperti melihat mangsa yang sangat lesat. Dia melompat ke arah Ye Xingyun. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia menghindar dan memberikan sebuah tebasan kepada monster serigala. Melihat serangannya tidak berhasil, Ye Xingyun kembali mengeluarkan teknik. Pedang tanpa ampun digerakkan oleh Ye Xingyun. Pedang tersebut mengarah ke kepala monster serigala yang membuatnya terkejut. Monster serigala mencoba menggigit pedang, akan tetapi gigi serigala yang sangat tajam dan kuat dihancurkan oleh pedang tanpa ampun. Ye Xingyun merasa kalau monster di depannya tidak mudah untuk ditangani. Roh pedang merasa kalau monster serigala akan kembali menyerang. Berpindah ke pintu masuk tanah suci Yuncang. Seorang murid berkata kepada beberapa orang yang datang, "Siapapun yang bukan murid tanah suci Yuncang tidak diizinkan masuk." Seseorang yang berada di depan pintu masuk tanah suci Yuncang, dia memperkenalkan diri. Namanya adalah Peng Lengking dari keluarga Pinik. Murid itu terkejut mendengar nama yang sangat terkenal. Dia menakupkan tangan, mengatakan kalau dia akan segera melaporkan kedatangannya. Peng Lengking mempersilahkannya berpindah ke dalam. Di sana ada Tuan Tanah Suci. Mereka tidak mengerti apa tujuan kedatangan klan Pinik ke Tanah Suci mereka. Mereka merasa kalau klan Pinik dan Tanah Suci tidak dalam hubungan yang baik. Mereka memiliki permusuhan. Yun Qixu meminta murid membawa kelompok Peng Lengking masuk. Salah satu dari Tuan Tanah Suci mencoba berbasa-basi dengan Peng Lengking. Dia memberikan beberapa pujian kepadanya. Dan juga dia mengatakan kalau peringkat 13 dalam daftar Wang Tian memang pantas untuk reputasi Peng Lengking. Peng Lengking merasa kalau mereka terlalu memujinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Tuan Tanah Suci menanyakan apa tujuan kedatangan mereka ke Tanah Suci Yuncang. Peng Lengking meminta seorang gadis Pinik dari klan mereka yang saat ini berada di Tanah Suci Yuncang. Hal itu membuat Tuan Tanah Suci sedikit bingung siapa yang dimaksud oleh Peng Lengking. Peng Lengking mengeluarkan sebuah artefak milik keluarganya. Artefak tersebut dapat merasakan napas dari gadis Pinik beberapa hari sebelumnya. Karena hal itu, mereka datang ke Tanah Suci Yuncang. Artefak tersebut bernama Angin Pinik. Artefak ini milik keluarga Pinik. Orang yang memegang artefak ini bisa disimbolkan seperti token kepala keluarga Pinik. Tuan Tanah Suci mempersilahkan Peng Lengking untuk mencari gadis tersebut. Seorang wanita menghela napas. Dia merasa sesuatu yang dia pikirkan akhirnya datang. Dia melihat kedatangan Peng Lengking, kemudian bergegas pergi ke suatu tempat. Orang tersebut adalah Senior Peng. Dia pergi ke kediaman Yero. Berpindah ke tempat Yero. Senior Peng melihat Yero sedang mencuci. Dia meneteskan air matanya. Melihat putri satu-satunya yang saat ini sudah ada di depannya. Yero yang merasakan kedatangan seseorang, dia berbalik dan menanyakan siapa kakak yang ada di belakangnya. Senior Peng mencoba menahan emosinya. Dia meminta maaf karena matanya baru saja terkena pasir saat dalam perjalanan, yang membuatnya meneteskan air mata. Senior Peng menanyakan apakah kedatangannya membuat Yero terganggu. Dia menanyakan kenapa Yero sangat senang saat mencuci. Apakah pakaian yang dia cuci milik kekasihnya? Yero menatap Senior Peng. Dia mengatakan kalau pakaian tersebut milik kakaknya, Ye Xingyun. Senior Peng sudah menebak pemilik pakaian tersebut. Dengan wajah penuh kasih sayang, dia membelai kepala Yero. Yero memanggil Senior Peng sebagai kakak. Senior Peng meminta Yero memanggilnya Bibi. Dia mengajukan pertanyaan kepada Yero. Apakah dia ingin tinggal bersama Ye Xingyun sepanjang waktu? Wajah Yero langsung murung. Tentu saja dia ingin, akan tetapi dia merasa kalau kakaknya mengusirnya. Kakaknya ingin kalau Yero kembali ke keluarga Yi. Senior Peng menanyakan apakah Yero ingin berlatih. Pertanyaan itu membuat Yero tertegun. Dia menatap Senior Peng. Senior Peng kembali menanyakan apakah Yero ingin berlatih berkultivasi. Yero menjawab kalau dia ingin berlatih. Dia tidak ingin menjadi beban bagi kakaknya. Dia juga ingin melindungi kakaknya. Mendengar jawaban Yero, Senior Peng langsung pergi. Sebelum pergi, dia mengatakan, untuk bisa berhasil, Yero harus fokus dengan tujuannya. Melihat bibi di sampingnya sudah menghilang, Yero merasa hal yang misterius. Sesaat, seseorang mendatangi kediaman Yero, yang membuatnya melirik ke arah pintu masuk. Peng Lengking saat ini sudah berada di pintu masuk kediaman Yero. Dia menyapa dan menanyakan apakah gadis di depannya yang bernama Yero.
Yero bertanya balik siapa orang yang sedang mencarinya. Mereka mulai mengobrol. Peng Lengking memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan tujuan kedatangannya. Mereka mengobrol, akan tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka obrolkan. Sesaat, Peng Lengking mengajak Yero berangkat ke tempat tujuan mereka. Yero ingin melakukan sesuatu sebelum dia pergi. Sebelum Yero pergi, dia menatap kediamannya terakhir kali, mengingat kakaknya, yaitu Ye Xingyun. Dia bergumam, setelah dia menjadi lebih kuat, dia akan datang sendiri untuk mencari Ye Xingyun. Dia sangat ingin melindungi kakaknya. Berpindah ke rumah bambu milik Senior Peng. Dia menatap ke langit sambil bergumam, apakah itu adalah pilihan yang diambil? Dia juga merasa bakat Yero hebat. Dia pasti akan mendapat perhatian yang cukup di keluarga Pinik. Senior Peng melihat sebuah foto dan berencana pergi ke alam dewa roh dan iblis. Berpindah ke dalam jurang. Terlihat seekor monster beruang dalam kondisi terbunuh. Di sampingnya, Ye Xingyun sedang berkultivasi. Kekuatan yang kuat dikeluarkan dari tubuh Ye Xingyun. Roh pedang Xiaojian keluar. Dia berkata ke Ye Xingyun, monster ini adalah yang ke-89. Kemampuan penyerapan dari kekuatan otot milik Ye Xingyun semakin kuat. Teknik peri iblis tampaknya semakin kuat. Xiaojian menanyakan apakah Ye Xingyun akan memulihkan kekuatan sebelumnya. Ye Xingyun merasa risih karena Xiaojian terlalu banyak bicara, hingga akhirnya dia bangun dari kultivasi. Kekuatan yang kuat dikeluarkan olehnya. Xiaojian yang melihat kekuatan tersebut, dia kembali bertanya, seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang? Apakah kekuatannya sudah bisa membuka formasi pedang ajaib? Dia terus memberikan banyak pertanyaan, yang membuat Ye Xingyun semakin risih. Hingga akhirnya, Ye Xingyun menyuruh Xiaojian masuk ke dalam pedang, yang membuat Xiaojian minta maaf, dan meminta agar tetap diizinkan di luar. Dia masih memiliki banyak obrolan dengan Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun sudah merasa risih, kemudian memasukkannya ke dalam sarung pedang. Ye Xingyun mulai melihat ke sekitar. Dia menatap ke suatu tempat, merasa ada sesuatu yang berbeda dari tempat tersebut. Sebuah pohon menjulang tinggi. Ye Xingyun mencoba menebak, apakah pohon di depannya adalah pohon dunia. Xiaojian, yang berada di dalam sarung pedang, dia terkejut melihat di depannya adalah pohon dunia. Dia mendengar bahwa semua seni bela diri lahir dari pohon tersebut. Rumor juga mengatakan pohon dunia memekarkan buah dunia. Dari buah dunia akan menghasilkan buah jiwa. Jika Ye Xingyun bisa menelan buah jiwa, maka dia dapat memadatkan jiwa bela diri baru. Xiaojian menjadi bersemangat dengan kesempatan yang berada di depan mereka. Dia mengajak Ye Xingyun mencari buah tersebut. Ye Xingyun menyentuhkan tangannya ke pedang tanpa ampun, yang membuat Xiaojian tidak bisa berbicara. Kemudian Ye Xingyun mengatakan kalau dia tidak memiliki komentar apapun. Ye Xingyun melesat maju mendekat ke pohon dunia. Sesaat dia pun berhenti di depan pohon tersebut. Kedua bola mata Ye Xingyun melirik ke sekitar. Ye Xingyun menggunakan teknik Sky Eye kepada pohon dunia. Dia menelusuri pohon tersebut, mencari sesuatu yang berada di dalam pohon dunia. Sesaat, sebuah buah bersinar, menggantung pada pohon dunia. Ye Xingyun menemukan buah jiwa yang disebutkan sebelumnya. Dia merasa senang dengan keberuntungan yang dia temui. Ye Xingyun melesat mendekat ke buah jiwa. Seekor monster ular raksasa menghadang Ye Xingyun yang mendekati buah jiwa. Ye Xingyun menatap monster tersebut. Dalam catatan buku kuno, buah jiwa dijaga oleh monster ketika dia lahir, dan ternyata hal tersebut memang benar. Ye Xingyun mengeluarkan pedang tanpa ampun dan meminta Xiaojian bekerja sama untuk mengalahkan monster ular raksasa. Dia juga meminta Xiaojian menggunakan kekuatan tubuh untuk melawannya. Pedang tanpa ampun mulai mengembang, memperbesar ukurannya. Monster ular tertegun melihat pedang di depannya menjadi semakin besar. Bentuk kedua pedang kejam dikeluarkan, itu adalah pedang bayang. Setelah teknik kedua selesai dikeluarkan, Ye Xingyun memerintahkan roh pedang maju menyerang monster ular. Pedang tanpa ampun terbang dari berbagai arah, melesat ke tubuh ular. Satu demi satu, pedang menyentuh tubuh ular. Pedang itu sempat tertahan, akan tetapi, dengan kekuatan pedang tanpa ampun, tubuh ular bisa ditembus olehnya. Monster ular raksasa meraung kesakitan. Pedang tanpa ampun mulai memberikan banyak tebasan ke bagian-bagian tubuh ular raksasa. Monster ular terus menjerit kesakitan. Sesaat, tubuh monster ular sepenuhnya terpotong menjadi beberapa bagian, dan akhirnya tumbang. Pedang tanpa ampun kembali ke dalam sarung. Roh pedang Xiaojian mengatakan kalau dia sudah tidak sabar melihat Ye Xingyun memetik buah jiwa. Ye Xingyun bergegas ke bagian cabang pohon dunia, di mana buah jiwa berada. Tangan dijulurkan oleh Ye Xingyun, akan tetapi buah jiwa tiba-tiba menghilang. Ye Xingyun merasakan kalau ada seseorang yang menggunakan area ajaib.
Seseorang berada di samping Ye Xingyun. Dia mengambil buah jiwa, kemudian memberikan ejekan kepada Ye Xingyun. Dia juga mengatakan kalau Ye Xingyun adalah seorang pencuri yang tidak memiliki basis kultivasi, seorang prajurit pemurnian tubuh yang mengandalkan senjata sihir. Dia menanyakan apakah Ye Xingyun menginginkan buah jiwa, dan apakah dia pantas mendapatkannya. Xiao Jian menanyakan apakah dia perlu turun tangan untuk melawan orang tersebut. Ye Xingyun mengatakan kalau hal itu tidak diperlukan. Orang yang mengenakan topeng serigala menoleh ke Ye Xingyun. Dia menyuruh Ye Xingyun pergi karena dia dalam suasana hati yang baik. Dia akan membiarkan Ye Xingyun pergi. Ye Xingyun menatap orang tersebut. Dia tertawa, kemudian mengatakan kalau orang yang berpakaian serigala itu takut dengan ular piton bermata 3 yang menjaga buah jiwa. Jadi dia menunggu Ye Xingyun untuk membunuhnya. Setelah Ye Xingyun berhasil membunuhnya, tanpa malu-malu, orang tersebut datang untuk merampas buah jiwa. Pria berpakaian serigala menjadi kesal. Dia mengatakan, awalnya dia berniat baik, membiarkan pemuda di depannya pergi. Namun karena pemuda di depannya memberikan ejekan, pemuda itu pasti menginginkan kematian. Sebuah formasi dikeluarkan oleh pria berpakaian serigala dan mengatakan kalau formasi yang dia buat akan membunuh Ye Xingyun. Ye Xingyun menebak kalau pria berpakaian serigala yang berada di depannya berasal dari Eri Roh. Pria itu pun menanyakan apakah Ye Xingyun takut mengetahui asalnya. Wajah Ye Xingyun menjadi sangar. Kulitnya berubah warna menjadi kecoklatan. Saat ini dia menggunakan teknik tubuh periblis. Ye Xingyun menatap pria berpakaian serigala. Dia berkata, "Kau tanya aku takut?" Ye Xingyun melesat maju, menyerang pria berpakaian serigala. Melihat perubahan yang terjadi, pria serigala merasa kalau lawannya menggunakan seni penempaan tubuh. Tangan pria berpakaian serigala diangkat ke depan. Dia tersenyum kemudian berkata, "Kalau begitu, aku akan bermain denganmu." Beberapa bola api muncul di atas tubuh Ye Xingyun. Bola api bergerak ke tempat Ye Xingyun. Ledakan yang dahsyat terjadi hingga menyilaukan mata yang melihat. Pria berpakaian serigala menatap tempat ledakan. Merasa musuhnya sudah dikalahkan, dia mengatakan kalau semua itu adalah hal yang membosankan. Sesosok orang muncul. Dia mendarat pada cabang pohon. Itu adalah Ye Xingyun. Dia berhasil selamat dari serangan tersebut. Dia juga tidak terluka sedikit pun. Akan tetapi, pakaiannya terbakar. Ye Xingyun menggunakan teknik pelindung periblis. Wajah pria berpakaian serigala langsung memucat. Melihat serangannya, tidak memiliki efek apapun. Saat ini, Ye Xingyun sudah melompat dan berada di depan pria yang berpakaian serigala. Pria berpakaian serigala meminta Ye Xingyun menghentikan serangannya. Akan tetapi, tangan Ye Xingyun sudah menerkam wajah pria berpakaian serigala, hingga penutup topeng serigalanya terlepas dan mendorong pria tersebut ke belakang. Ye Xingyun menatap pria berpakaian serigala. Dengan wajah dingin, dia berkata, "Kau ingin membunuhku dengan kekuatan seperti itu?"